Di ufuk timur cakrawala Nusantara, saat senja keemasan Majapahit mulai meredup dan bayang-biang Nia memanjang di atas tanah Jawa, sebuah fajar baru menyingsing dari pesisir utara. Ini adalah kisah tentang Kerajaan Demak, cahaya Islam pertama yang menerangi tanah para dewa. Sebuah epik tentang iman, keberanian, dan takdir yang selamanya mengubah arah sejarah kepulauan ini. Di pesisir utara Jawa yang selalu hidup, di mana angin laut membawa aroma garam dan rempah-rempah dari negeri-negeri jauh, denyut kehidupan baru mulai terasa saat wibawa Majapahit di pedalaman perlahan memudar. Bagai dupa yang habis terbakar, para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Pasai bersama para ulama penyebar risalah menemukan tanah subur di sebuah pelabuhan kecil yang ramai bernama Bintoro. Disinilah, di antara deru ombak dan kesibukan pasar bani-bani, sebuah peradaban baru ditanam. Komunitas-komunitas Muslim tumbuh dengan lembut, berinteraksi dengan tradisi lokal, menenun ajaran tauhid ke dalam jalinan budaya Jawa yang kaya. Mereka tidak datang dengan pedang, melainkan dengan hikmah, perdagangan yang adil, dan sebuah visi tentang tatanan masyarakat yang egaliter di bawah naungan iman. Tanah pesisir ini, yang sebelumnya hanya gerbang ekonomi, kini bersiap menjadi gerbang spiritual dan politik bagi seluruh Jawa. Di tengah denyut zaman yang baru itu, muncullah seorang tokoh yang darahnya mengalirkan warisan dua dunia. Raden Patah. Konon, ia adalah putra dari Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit, namun jiwanya telah tercerahkan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh para wali. Dengan tatapan mata yang tajam memandang masa depan dan hati yang kokoh berakar pada kebijaksanaan leluhur, Raden Patah bukanlah seorang pemberontak, melainkan seorang pembaharu. Ia melihat Majapahit yang agung telah renta, terbebani oleh intrik dan ritual yang tak lagi relevan. Dengan dukungan penuh dari para wali Songo, ia mendirikan Kerajaan Demak bukan sebagai penantang, melainkan sebagai pewaris sah yang membawa obor pencerahan. Tekadnya membara, menegakkan pilar-pilar Islam yang adil dan makmur di atas tanah para leluhurnya, mengubah keyakinan dari penyembahan berhala menuju penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa harus mencabut akar budaya Jawa yang telah ribuan tahun tumbuh. Sebagai penanda zaman baru dan simbol persatuan, Raden Patah memprakarsai sebuah mahakarya yang akan menjadi jantung spiritual tanah Jawa. Pembangunan Masjid Agung Demak di bawah cahaya obor yang menari-nari di kegelapan malam, diiringi aroma tanah basah yang baru digali dan wangi kayu jati pilihan. Ribuan tangan bekerja dalam semangat gotong royong. Para wali Songo, dengan karisma dan ilmunya, memimpin langsung pembangunan itu. Sunan Kalijaga, sang arsitek budaya, merancang atap tumpang tiga yang melambangkan iman, Islam dan ihsan. Sebuah adaptasi jenius dari arsitektur Meru Hindu-Buddha. 4 tiang utama, atau Saka Guru, ditegakkan bersama oleh para wali, menjadi lambang persatuan ulama dan umara. Masjid ini bukan sekadar bangunan dari bata merah dan kayu jati. Ia adalah manifestasi fisik dari sebuah cita-cita, tempat iman dan budaya berpelukan erat, di mana suara azan untuk pertama kalinya menggema agung di pusat kekuasaan Jawa dengan fondasi spiritual yang kokoh. Demak dengan cepat bertransformasi menjadi pusat kekuatan maritim dan epicentrum ilmu pengetahuan di Nusantara. Pelabuhannya yang strategis menjadi magnet bagi kapal-kapal dari seluruh penjuru Asia. Yung-yung, besar dari Malaka, Gujarat, dan Tiongkok berlabuh, menurunkan sutra, keramik, dan wewangian, lalu memuat kembali lambungnya dengan beras, garam, dan rempah-rempah terbaik dari pedalaman Jawa. Namun, yang dibawa kapal-kapal itu bukan hanya komoditas, mereka juga membawa para cendekiawan, sufi, dan ahli fikih yang menjadikan Demak sebagai wadah pertukaran gagasan. Di serambi Masjid Agung, di bawah naungan atap tumpangnya, para ulama berdiskusi tentang teologi, hukum Islam, dan tasawuf, menyebarkan hikmah yang mencerahkan batin rakyat. Demak menjadi mercusuar, memancarkan cahaya dagang dan cahaya ilmu ke seluruh kepulauan. Dari rahim Demak yang perkasa, lahir seorang pangeran dengan semangat lautan di dalam dadanya, Pati Unus, yang kelak dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Ia adalah putra mahkota yang visioner, yang melihat ancaman baru di ufuk barat, kapal-kapal bersenjata Portugis yang telah merebut Malaka, gerbang perdagangan Nusantara. Bagi Pati Unus, kejatuhan Malaka bukan sekadar kerugian ekonomi,
melainkan sebuah penghinaan terhadap kedaulatan Nusantara. Dengan keberanian seekor singa, ia mengumpulkan armada perang terbesar yang pernah disaksikan di Lautan Jawa. Ratusan kapal jung dan ribuan prajurit berlayar menantang badai menuju Selat Malaka, bertekad merebut kembali apa yang menjadi hak bangsa-bangsa Asia. Meski ekspedisi itu berakhir dengan kekalahan heroik dan Pati Unus gugur sebagai syuhada, keberaniannya menyalakan api perlawanan yang tak akan pernah padam. Namanya terukir abadi dalam ingatan kolektif Nusantara sebagai simbol perlawanan pertama terhadap kolonialisme Eropa. Di bawah naungan cahaya lentera Demak, kehidupan rakyat jelata menemukan ritme yang damai dan sejahtera. Di desa-desa yang subur, hamparan sawah menghijau laksana permadani zamrud, dialiri oleh sistem irigasi yang tertata rapi, menghasilkan panen padi yang limpah. Para petani bekerja di bawah prinsip keadilan, di mana sebagian hasil panen diserahkan sebagai zakat untuk kemaslahatan bersama. Di pesisir, para nelayan kembali saat senja dengan perahu-perahu yang syarat muatan ikan, disambut oleh keluarga di pantai yang hangat. Saat matahari terbenam di Laut Jawa, dari menara-menara masjid di setiap desa, suara azan maghrib menggema lembut, memanggil jiwa-jiwa yang lelah untuk bersujud, menciptakan harmoni sempurna antara kerja keras di dunia dan ketundukan spiritual kepada Sang Pencipta. Namun, seperti roda sejarah yang tak pernah berhenti berputar, kejayaan Demak tak luput dari ujian. Setelah wafatnya Raden Patah, singgasana yang ditinggalkannya menjadi rebutan. Ambisi dan kepentingan pribadi mulai meracuni persaudaraan di antara para penerusnya. Sultan Trenggana, putra Raden Patah, berhasil membawa Demak ke puncak ekspansi militernya. Namun, kematiannya yang mendadak di medan perang Pasuruan pada tahun 1546 membuka kotak Pandora. Persaingan sengit antara Pangeran Surowiyoto dan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, memuncak dalam pertumpahan darah. Konflik internal ini bagai retakan pada tiang saka guru, perlahan menggerogoti kekuatan Demak dari dalam. Meski dari luar Demak masih tampak agung dan dihormati, fondasi kekuasaannya telah rapuh. Sementara Demak sibuk dengan gejolak internalnya. Di pedalaman, di wilayah Pajang, sebuah pusat kekuatan baru mulai bangkit dari bayang-bayang. Adalah Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggana yang karismatik dan sakti, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia berhasil mengakhiri konflik berdarah di Demak dengan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Perpindahan ini bukan sekadar pemindahan geografis istana, tetapi juga pergeseran simbolis. Pusat gravitasi keislaman Jawa bergerak dari kosmopolitanisme pesisir Demak yang berorientasi maritim ke kultur agraris pedalaman Pajang yang lebih sinkretis. Bayangan Pajang yang menjulang di timur perlahan menutupi cahaya Demak. Kerajaan pesisir itu mulai kehilangan relevansinya sebagai poros utama politik dan budaya di tanah Jawa. Puncaknya, sekitar tahun 1554, riwayat Demak sebagai kerajaan berdaulat pun berakhir. Istananya yang dulu megah kini sunyi, koridor-koridornya hanya diisi oleh gema kenangan dan bisikan angin laut. Para pangeran dan bangsawannya telah berpindah ke Pajang atau tersebar ke wilayah lain. Namun, meski istana telah runtuh dan kekuasaan politik telah berpindah, Masjid Agung Demak tetap tegak berdiri dengan anggun. Menaranya masih menjulang ke langit, atap tumpangnya masih menaungi mereka yang bersujud, seolah menjadi saksi bisu bahwa kejayaan sebuah kerajaan pada akhirnya akan pudar ditelan waktu. Ia mengajarkan sebuah pelajaran abadi. Kekuasaan duniawi hanyalah fana, tetapi iman yang tulus ditanam di hati rakyat adalah warisan sejati yang tak akan lekang oleh zaman. Meskipun kerajaan Demak telah lama menjadi catatan dalam kitab sejarah, warisannya tidak pernah benar-benar padam. Ia terus hidup dan mengalir dalam pembuluh darah peradaban Jawa. Nilai-nilai yang ditanamkannya semangat gotong royong dalam membangun masjid, ketaatan spiritual yang harmoni dengan budaya, keberanian Pati Unus melawan penindasan, dan kebanggaan akan jati diri Islam Nusantara telah menyatu menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter orang Jawa. Dari Demak, cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru Jawa dan kepulauan, membentuk fondasi bagi karajan-karajan besar berikutnya seperti Pajang dan Mataram Islam. Kisah Demak adalah bukti bahwa dari sebuah pelabuhan kecil di pesisir, sebuah keyakinan yang dipegang teguh dapat melahirkan sebuah peradaban agung yang warisannya abadi, melintasi samudera,
Waktu